Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keila Faza Putri Novita Mustafa dari Prodi Psikologi Islam dengan NIM 251360001. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Pancasila. Lahirnya Pancasila dari atas kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki dasar negara yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini. Nah, pada masa sebelum kemerdekaan, Indonesia berada dalam sosial politik yang sulit akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Namun, semangat itu muncul pada hari kebangkitan tahun 1908 dan memuncak pada Hari Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, untuk mempersiapkan kemerdekaan ini Jepang membentuk BPU PKI pada tahun 1945. Nah, dalam sidang-sidang tersebut terdapat 3 tokoh, yaitu Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar-dasar negara. Nah, disinilah pertama kali Soekarno menyebutkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 tahun 1945. Nah, pada piagam tersebut rumusan silah pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, demi kesatuan bangsa, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengubah silah pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan inilah yang sampai sekarang masih berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Faza Putri Novita Mustafa dari program studi Psikologi Islam dengan NIM 251360001. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yang berjudul Makna dan Simbol Pancasila. Nah, dalam konteks ideologi, makna merupakan nilai dan pesan yang ingin disampaikan, sedangkan simbol merupakan gambar visual yang menceritakan nilai tersebut. Nah, simbol merupakan sebuah ideologi agar mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan kejayaan bangsa. Sedangkan bulunya itu merujuk pada tanggal proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945. Ya, di bawahnya itu terdapat pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, setiap gambar-gambar sila ini dia menunjukkan simbol-simbol yang bermakna, seperti gambar bintang di sini yang merupakan ketuhanan, rantai sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pohon beringin sebagai persatuan, kepala banting sebagai musyawarah dan demokrasi, dan padi dan kapas sebagai kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, gambar di sini bukan hanya semata-mata gambar, melainkan gambar yang mengandung nilai moral yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga saya yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang berarti Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
dasar negara diibaratkan sebagai fondasi yang menentukan arah, tujuan, dan bagaimana negara dijalankan. Karena itu semua hukum, kebijakan, dan sistem pemerintahan harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sistem ketatanegaraan, Pancasila memiliki kedudukan yang tertinggi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kemudian menjadi dasar penyusunan UUD 1945 hingga pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilainya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi roh yang menentukan cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, dan melayani rakyat. Implementasi nilai Pancasila bisa kita lihat dalam lembaga negara seperti DPR, pemerintah, dan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Sekian presentasi terakhir dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.